Nah, kalau misalnya dari BTC dominance ya bro ya, Ya. kapan kira-kira menurut lu bakal menjadi hal yang wise buat kita mulai switching dari Nah, Bitcoin ke alts? dominasi ini menarik. Ini data yang sangat menarik, bro. Karena selama siklus halving, jadi dominasinya makin dia tinggi sebelum halving, makin alt seasonnya makin kencang. Ini secara historical. Jadi kalau sekarang waktu itu sempat sentuh di 59, yang lain berdarah semua itu. Alt season yang ini yang bakal jadi yang paling kencang. Dan belum, alt season belum mulai. Gitu. Oke, sebelum lu jawab ya, gue pengen nanya itu dulu deh. Dia akan turun nanti mungkin ke 52, 51, baru habis alt seasonnya tembak ke atas. Oke, nah menurut lu ya BTC dominance ini apakah akan seperti siklus yang terakhir yang sebelum-sebelumnya? Soalnya kan mungkin kan sekarang BTC dominance-nya bisa aja lebih persist, Ya. lebih tahan gitu ya gara-gara Flow dari ETF. itu. Pertanyaan yang baik, tapi menurut gua gini, namanya flow dari uang itu akan introduce nanti capital baru dari venture capital. Karena gini, ini agak teknis ya, tapi gua akan coba jawab di sini. Jadi misalnya teman-teman semua, kalau kalian ngerti cara structuring di capital market, misalnya lu adalah seorang venture capital nih bro. Kenapa lu pertanyaan kalau ETF ke Bitcoin, kenapa? Apakah dominasi akan tinggi, altcoinnya seperti apa? Jadi korelasi seperti ini. Kalau lu seorang venture capital, ya, lu cari duit sama LP, lu raise nih 100 juta dolar. Insentif lu ngapain? Deploy capital, right? Oke, lu adalah VC di crypto. Lu boleh nggak deploy itu semua di Bitcoin? Karena yang lu mau itu aman kan? Boleh nggak tapi? Enggak. Diomelin, anjing gue beli sendiri. Iya. Mereka punya insentif untuk beli yang lain, kayak itu. Oke, menarik. Jadi ini nama pemikiran first principle. Orang tuh harus punya first principle pemikiran, karena orang banyak kan cuma lihat, oh ini nggak ada korelasinya gitu. Tapi ada korelasi semua secara holistik. Menarik. Oke. Nah, kalau misalnya gue tadi pengen nanya ini, ya oke, gue nanya lu aja deh. Kan kalau misalnya setelah siklus ini selesai ya, Ya. tadi kan lu punya strategi adalah lu pindahin ke yang lain kan, ke alts lah gitu Ya. kan. Tapi kan resikonya juga, oke, itu kan juga harus bisa main both ways gitu. Harus Betul. waktu lu cuma waktu naik dan lu cuma waktu turun. Betul. Tapi kalau misalnya untuk kebanyakan orang ya bro ya, yang mungkin nge-shorting itu terlalu beresiko buat mereka Oh gitu. pasti. Iya kan? Short sangat beresiko. Sangat beresiko. Soalnya bisa kehilangan Semuanya. semuanya gitu. Semuanya. Nah, apa yang lu rekomendasikan gitu? Soalnya kan kalau misalnya nanti siklus ada over, ya kita pengen berusaha untuk tidak mengalami drawdown 60%, 70% itu kan. Nah, kalau misalnya saham, tadi kayaknya lu udah saham Indo ya, lu Iya. nggak tertarik gitu kan. Apakah saham US gitu, atau kemana? Posisinya ya maksudnya ya? Iya. Oke. Waktu kita Lu udah punya selesai cash gitu. run-nya ini, kita kan udah tarik cash-nya nih, supaya kita berharap nggak mengalami Oh, itu drawdown. pertanyaan bagus sekali. Apakah itu sebenarnya bisa dua kalau kalian masih mau main di kripto? Kalau ini yang untuk retail atau untuk gua nih. Kalau gua kan Kalau misalnya oke. lu kungfu lu ketinggian buat kebanyakan orang. Jadi Oke. Kalau untuk retail ya saran gua ya. Switching ke the best asset untuk switch ketika lagi turun. Kalau ini kan ada dua nih opsinya. Jadi ada satu yang dia hold terus dia tetap beli, Bener. sama satu yang mungkin dia kayak gua dia trimming 50% gitu. 50%-nya pertanyaan kemana gitu kan. Sederhana S&P lah ya. Nasdaq, S&P. Karena gini, di luar Magnificent Seven stocks gue juga nggak tahu sebenarnya apa yang optimal untuk dibeli, karena balik lagi security tuh kalau lu nggak baca 13F filings-nya, lu nggak baca 10.000, oh disclaimer itu 10.000 page loh, ada yang sampai 10.000 page. Lu kalau nggak bisa paham itu 100 jam gitu lu liatin, don't even bother stock picking lah. Lu nggak sepinter itu bro gitu. It's very hard to stock pick. Karena analis tuh, tapi itu kan ya ekonomi zaman sekarang, di mana analis sudah ciptain riset lalu dibaca sama orang kan. Analisnya yang 100 jam keluarin sini, orang nggak punya waktu ke sini. Jadi jangan stock pick menurut gua. Stock picking is a losing game. Iya. Secara statistik ya, karena gini, mungkin lu ngerasa, oh gue juga ngerasa gue bisa, tapi kan kita gitu. Kalau lu lihat secara broadernya, banyak manusia itu jauh lebih bodoh dibanding mereka actually pikir mereka kira mereka pintar gitu. Oh, gua akan saham, gua cuma belajar PER, PBV itu kan. Bahkan yang sama yang ngajarin saham juga banyak yang begitu kan. Mereka pintar gitu. Tapi kadang di dunia ini tuh ada alasannya kenapa hidupnya di sana dan ada orang yang berbeda gitu. Karena knowledge gap itu sebenarnya sangat-sangat jauh gitu. Jadi saham itu tuh sangat-sangat kompleks, nggak segampang yang kalian kira. Cuman pakai satu angka terus itu bisa lu value sebuah bisnis, jawabannya tidak. Oke. Ini pertanyaan terakhir di Bitcoin nih bro, dan juga di halving keempat ini.
Kira-kira apa sih yang kita harus lihat? Telltale signs apa yang apa ya? Itu Ya, sebuah signal bahwa ini tuh udah overheat gitu. meledak. Ada yang meledak. Pressure itu akan bikin ada yang meledak nanti. Sama seperti dulu. Jadi ada yang kasih tahu. 3 arrows FTX. Ntar ada lagi yang begitunya. Nah, Kita tapi nggak tahu siapa tapi. meledak itu bukannya the aftermath ya? Jadi gara-gara Udah turun, problematik. makanya meledak. Udah 3 arrows tuh pas over leverage itu problematik di 68.000. Desas-desusnya udah kedengeran kalau di fund manager. Ini si Carl Davis sama Suzuki-nya udah mau meledak. Jadi dia bukan meledak pas turun, itu beritanya pas turun. Tapi fund-nya actually udah explode. Hmm. Bakal ada sesuatu kejadian nanti. Ya gua Yang nggak tahu. over leverage gitu ya menurut lo ya. Oke, berarti bukan dari model stock to flow lah atau model Stock to flow kan karena itu kan sebenarnya yang standar yang dipakai ekonomi ya untuk analisa komoditas ya. Ya it can be a indicator tapi nggak akan selalu benar bro rainbow chart itu dan stock to flow itu. Ya, gua akan lihat ada kejadian tapi ya balik lagi market. I might be wrong karena market itu selalu dinamis. Jadi mungkin apa yang gua ngomongin hari ini besok bisa berubah. Itu market. Jadi nggak ada yang bisa tahu sebenarnya. iya, oke. Nah, gue lihat mungkin kalau misalnya dari lu ya, lu sama kakak ya, apa sih yang berbeda dari cara lu berdua investasi? Oh, kalau dia itu mungkin lebih ini, dia lebih kalau disebutnya dia tetap long short sih, tapi dia lebih dekat ke market neutral, dia nggak terlalu peduli gitu. Jadi dia bukan, gua tuh lebih investor. Dia itu lebih yang trader. Jadi dia tuh lebih, dia punya posisi ini, dia ngambilnya pragmatis, dia nggak peduli market mau naik turun kiri kanan juga balik mau lagi naik atau bear market, dia bisa make money. Kalau gue di bear market, gue akan sangat unlikely to short the market. Gitu. Jadi itu strategi yang bisa di-combine. Jadi begitu gue cash out, nanti dia akan bisa mainin sisi market neutralnya. Gitu. Nah, kalau misalnya dari segi personal investment portfolio lu itu main sendiri-sendiri atau lu juga masukkan dari sini, kakak kasih tahu ada sesuatu yang bagus. Jadi lu juga. kita ada kelola bareng di Ronald Capital gue itu. Jadi kita kelola bareng fund-nya di sana dan itu sebenarnya kalau ditanya itu our real income tuh dari sana paling besar ya kalau untuk at least tahun ini gitu. Jadi kita kelola di Ronald Capital itu namanya. Jadi gue structure family office. Iya, menarik. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.